Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya seperti yang tertera di sini. Nama saya Gozain Muzakir. Saya ngajar di kelas 11 Mapel Sosiologi. Oke, sehat kalian? Gimana? Oke, senang bertemu bersama kalian meskipun ya seperti inilah ketemunya. Tapi minimal ya paling tidak kamu tahu lah gimana yang orangnya yang mana sih yang namanya Gozain itu yang ngajar di sosiologi di kelas 11 itu. Ya, ini saya. Baik, kali ini saya mungkin tidak akan panjang lebar karena nanti juga habis-habisin kuota ya. Saya akan menyampaikan tentang kontrak belajar. Nah, di sini nanti yang akan disampaikan adalah tentang KD, materi apa saja yang akan dipelajari selama semester ini, kemudian kegiatan secara kalendernya apa saja, penilaiannya gimana, dan bagaimana nanti kita belajar. Kurang begitu ya. Jadi sekali lagi KD, kemudian kegiatan nantinya apa saja, hal-hal yang berkaitan dengan penilaian gimana, kemudian nanti bagaimana pembelajarannya yang secara daring. Baik, ini KD dan materi yang kita pelajari ada 3 sebetulnya. Hanya kenapa masing-masing tampak 2 itu karena yang atas ini KD yang berkaitan dengan pengetahuan, kalau yang ini berkaitan dengan keterampilan. Baik ya. Nah, jadi ada 3 materi sebetulnya. Kelompok sosial itu nanti KD-nya ada untuk pengetahuan, ada untuk keterampilan. Kenapa saya tulis 2? Kemudian masalah sosial dan nanti ada kesetaraan dalam keberagaman. Karena semester ini tampaknya kebijakan pemerintah, entah sampai Desember atau sampai kapan, pembelajaran harus secara jarak jauh. Maka nanti juga ada penyesuaian yang akan saya lakukan. Nanti dari setiap materi ini, tidak seluruh submateri akan kita pelajari, karena keterbatasan waktu dan lain-lain ya. Oke, sekali lagi, untuk semester ini kita akan pelajari 3 bahasan. Tentang kelompok sosial, tentang masalah sosial, dan tentang kesetaraan dalam keberagaman. Nah, kalender kelas. Berapa kali sih pertemuan dalam semester ini? Ulangannya ada berapa kali penugasan. Ringkasannya kurang lebih begini, nanti selama semester ini kita akan ketemu 18 kali. Atau 18 minggu. Karena dalam seminggu kita ketemu sekali, jadi ya 18 kali pertemuan. Gimana caranya? Secara PJJ ya, jarak jauh. Kemudian berapa kali ulangan? Ya, ulangan cukup sekali lah, karena kan nanti bentuknya daring, jadi kalau sering juga nanti ya cukup sekali nanti disederhanakan. Tapi penugasannya sesuai KD tadi. Ada 3 buah penugasan, karena KD-nya ada 3, masing-masing maka penugasan untuk pengetahuannya ada 3, keterampilannya ada 3. Tapi jangan susah di awal, jangan berpikir, wah kok ada tugas sih. Ya karena tugasnya juga nanti insya Allah tidak susah ya. Ya agak susah dikit mah wajar lah. Nah kemudian nanti di akhir semester kita akan ada PAS. Nah berbentuk PG dan uraian. Dan kalau tidak ada perubahan soal kebijakan pemerintah bagian pelajaran langsungkan, maka kemungkinan besar PAS dalam bentuk tes daring. Nah KKM. Berapa batas ketuntasan minimal ketuntasannya? Sama dengan tahun yang lalu KKM kita itu 70. Jadi semua tagihan, semua penilaian, mau ulangan, mau tugas, mau pas, itu harus 70. Jika di bawah 70 maka remedi. Jika sudah tuntas apalagi lebih, maka kalian melakukan pengayaan. Pengayaannya dengan cara gimana? Pengayaannya adalah dengan cara kamu menjadi pembimbing bagi mereka yang remedi. Membantu membimbing. Saya lanjut ya. Nah, pada aspek sikap, apa sih yang dinilai? 1, kehadiran. Ya, kehadiran akan dinilai, tapi tidak nilai berupa angka, tapi nanti lebih ke kamu perilakunya baik, cukup atau kurang atau sangat baik ya. Nah, kehadirannya nanti bagaimana kehadirannya ngeceknya? Nanti kamu akan dikirim Google Form. Baik di platform Google Classroom yang sudah saya buat maupun mungkin bisa saja nanti linknya di-share lewat WA Group kelas atau WA Group sosiologi kalau kita bikin.
Ya, kehadiran, nanti tiap kehadiran kalian ngisinya lewat Google Form. Kemudian kepatuhan pada pengerjaan tugas. Jadi kalau ngerjain tugas, oh iya patuh, kamu baik. Kalau tidak dikerjakan, ya maaf saja, berarti kamu kurang baik. Pak, karena keterbatasan boleh nyusul nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi tetap saja harus dikerjakan. Kemudian nanti juga akan dilihat apakah kamu inisiatifnya bagus, percaya dirinya tinggi atau rendah gimana, nanti juga akan saya nilai. Oke, itu tentang penilaian sikap. Jadi jangan sampai penilaian sikap dari sayanya jelek, terus nanti kalau penilaian dari saya jelek, dari guru yang lain juga jelek, banyak guru yang lain juga menilai jelek, ya kamu nanti bisa-bisa tidak naik kelas ya gara-gara sikap. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana pembelajaran kita? Kan kita nggak bisa tatap muka ya. Jadi sekali lagi kita tetap pembelajaran selama ketetapannya belum berubah, harus jarak jauh ya kita belajar jarak jauh. Dari mana kamu mengaksesnya? Kamu aksesnya lewat aplikasi Google Classroom. Ini bisa kamu unduh di Play Store. Kalau misalnya kamu punya laptop ya bisa kamu pakai di browser. Nanti di akun Google kamu nanti ada fitur Google Classroom. Kemudian kita juga sudah bergabung dengan program Kemenag yaitu e-learning. Tapi mungkin tutorialnya masih dalam proses. Jadi bisa aja sih diakses tapi kontennya masih belum banyak. Kemudian nanti juga melalui Google Classroom atau melalui WA, misalnya kan kadang-kadang bisa lewat WA juga. Nanti kamu jika misalnya materinya berupa video, misalnya, maka nanti akan dikirim linknya untuk kamu bisa streaming di Instagram atau YouTube. Nanti linknya via Google Classroom atau WA, gitu ya. Instagramnya apa, YouTube-nya apa, nanti saya kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu sekarang percuma. Karena saya belum punya IG, belum buat kanal YouTube. Soalnya saya bukan anak medsos gitu ya. Ya terpaksa mungkin nanti saya harus bikin medsos gitu. Oke, nah untuk sementara ini yang baru saya aktifasikan adalah Google Classroom. Ya. Nah, bagaimana nanti pembelajarannya? Oke, nanti silakan kamu gabung dengan kelas sosiologi di sini ya. Nah, kemudian ini linknya ya, ini linknya. Kemudian di sini kalau sudah diinstal, kemudian terinstall, kamu klik tanda plus, kemudian klik gabung kelas ya. Kemudian setelah gabung kelas, di sini gabung kelas, kamu masukkan kode yang ini. Nah, kalau masuk kodenya berhasil, maka kamu akan bergabung dengan kelas saya. Kelas sosiologi, ya, seperti itu. Insya Allah nanti materinya menarik, banyak hal-hal yang menarik bisa kita pelajari. Nah, untuk e-learning Kemenag sementara begini, karena e-learning Kemenag belum ada aplikasinya di Play Store, di Android, maka baru bisa dibuka di browser baik di HP maupun di komputer kamu. Ini linknya. Kemudian kalau kamu berhasil nanti kamu akan tergabung di kelas apa, ada mapel apa saja, kamu klik mapel sesuai jadwal. Kemudian kamu nanti di sini absen, kemudian nanti di sini kamu bisa baca, bisa download materi, bisa dikasih link video, tugas, ulangan dan lain-lain. Sama juga di Google Classroom juga tadi kamu sudah saya masukkan materi untuk 1 semester, tugas-tugas, lembar kerja sudah saya masukkan seperti itu. Ada PowerPoint juga gitu ya, tapi tidak akan sekaligus kalau PowerPoint per tahap. Kalau hari ini belajar apa, mungkin kemarinnya sehari sebelumnya saya upload terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kalau ada kendala? Oke, tanya teman. Teman juga sama bingungnya, oke, konsultasi japri saja ke WA saya. WA-nya di mana? Nanti saya akan bergabung dulu dengan kelas kalian. Nanti saya akan perkenalkan diri saya di sana dan saya akan kasih nomor HP saya, gitu. Baik, sekian dulu. Nah, kalau misalnya nanti ada kurang jelas, kamu bisa baca lagi, bisa putar ulang video ini berkali-kali. Karena nanti akan saya kirimkan dalam bentuk video, juga dalam bentuk teks. Oke, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.